Oke, kawan-kawan, kenapa banyak pengamat skeptif tentang pendirian dari Danantara ini? Danantara itu kan tujuannya secara sederhana adalah tujuannya untuk investasi. Kan begitu ceritanya. Ini adalah mimpi indah Prabowo untuk menjadikan Indonesia menjadi macan Asia. Begitu narasinya kan? Dan kenapa kalau saya mengatakan saat ini belum tepat kita mendirikan Danantara? Sebenarnya ide Danantara ini dulunya adalah idenya ayah dari Prabowo. Dia pernah menyinggung hal itu dan mengajukan kepada JB Sumarlin pada tahun 88 untuk membuat holding company, super holding company seluruh BUMN. Tapi kata JB Sumarlin yang menjabat waktu itu Menteri Perekonomian, ini belum waktunya kita mendirikan super holding company. Dan saya masih berpendapat saat ini belum bisa kita mendirikan hal itu. Karena ini bisa-bisa menjadi bajakan. Bajakan dari sana-sini, titipan sana-sini, bisa jadi seperti itu. Kenapa analisa kita begitu? Prabowo sangat kagum dengan negara Cina. Oke, sekarang secara sederhana dulu kawan-kawan. Kenapa saya mengatakan super holding ini? Super holding yang dibuat sekarang dan antara ini belum dibutuhkan begini. Kalau kawan-kawan yang masih agak awam sedikit masalah ekonomi negara ini, saya katakan secara analoginya Danantara itu adalah kumpulan-kumpulan BUMN yang selama ini store langsung dividennya. Setelah dia untung ini, untung perusahaan negara itu seperti Pertamina, bank-bank yang masuk ke dalam holding sekarang ini, biasanya store dividen, labanya kan ke negara langsung. Ke negara langsung, di sini bisa kita lihat nanti itu kekurangan sebenarnya. Dia store langsung ke negara. Oke? Masuk ke kas keuangan negara, ke Menteri Keuangan. Itulah dibelanjakan untuk APBN. Untungnya ini sama seperti kita biasa, rumah tangga punya beberapa toko, kedai, unit usaha. Labanya itu kan kita belanjakan untuk keperluan sehari-hari. Begitu juga dari BUMN selama ini, kalau dia store ke negara, kita belanjakan. Oke? Untuk menutup APBN. Di situ lagi kuncinya. Nah, sekarang dibuatlah satu badan. Kita seperti rumah tangga bikin lagi orang lain, kita percayakan. Daba dari seluruh unit-unit usaha saya percayakan kepada kamu untuk diinvestasikan lagi. Nah, ini juga terjadi seperti sekarang ini. BUMN yang selama ini store langsung kepada Menteri Keuangan labanya, untungnya, kemudian di store ke holding company yang namanya Danantara. Dan Danantara nanti mau di store-nya ke pemerintah, sebagian, atau diinvestasikannya. Dan menurut Prabowo, Erick Thohir mengatakan dividen dari perusahaan BUMN selama ini adalah 300 triliun setiap tahun. Setiap tahun, oke? Di sini kuncinya, saya keberatan, kita belum bisa sebenarnya mendirikan Danantara ini. 300 triliun, 100 triliun bisa kita store ke negara. Itu menurut Erick Thohir, kata Prabowo kan. Dan 200 triliun ditanamkan lagi, diinvestasikan lagi. Jadi tidak di store ke negara, tidak menutup APBN kita, oke? Sementara dalam hal ini, kenapa saya tidak setujunya? Sementara APBN kita ini cekak sekarang. Mau naikkan PPN lah, mau beginilah, mau begitu, menutup utang. Sementara uang yang akan masuk ke negara dari BUMN ini, dividen ini, di stop dulu. Agak bingung kita kan? Sementara kita efisiensi sana-sini. Sementara ada uang masuk seperti dari BUMN ini contoh-contohnya. Itu kan untuk menombok APBN yang timpang sekarang ini. Tapi lagi-lagi yang mau masuk itu, untuk menutup itu, ditahan lagi 200 triliun. Artinya apa? Belum. Yang saya katakan tadi, belum waktunya kita mendirikan Danantara sini. Yang 300 triliun itu untuk menutup APBN, untuk belanja makan dulu. Makan diperlukan untuk keluarga dulu kan, bukan untuk investasi. Sekarang kita ada untuk keperluan makan. Makan keluarga kita, contohnya. Kita mau makan ini. Tapi tidak ada duit untuk makan. Nah, masuklah duit itu. Oh tidak, jangan dulu untuk makan, untuk investasi lagi. Ini kelaparan kita sekarang, mati kita nanti kan. Secara sederhananya begitu. Itu pertama. Kedua, kata Prabowo, dia sangat kagum dengan Cina. Untuk kawan-kawan ketahui, Cina pada waktu Deng Xiaoping mendirikan super holding company itu, dia sudah berantas korupsi. Korupsinya apa yang betul-betul viral ataupun fenomenal pada waktu itu? Deng Xiaoping, waktu dia menjadi presiden Cina atau siapapun namanya itu, kepala pemerintahan Cina, dia membuat sebuah undang-undang anti korupsi. Siapa yang korupsi digantung. Dan dia, ini fenomenal ceritanya, dia membuat 100 peti mati. Kemudian disisakan satu, disuruh buatnya satu yang paling indah, yang paling mewah. Masyarakat bertanya, untuk apa peti mati yang indah itu? Untuk saya, kalau saya korupsi nanti. Itu dicanangkan dia, mulai dia menjabat menjadi presiden. Dan apa yang dilakukannya setelah itu? Sederhana kawan-kawan. Ada seorang wali kota di Beijing.
Wali kota Beijing itu sahabat dekat dia. Seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo dia apa namanya? Disokong, di-endorse oleh Pak Jokowi. Dan ini kawannya itu yang me-endorse dia menjadikan dia presiden. Ternyata kawannya sendiri korupsi. Oke? Korupsi. Apa yang dilakukan dia? Digantungnya. Tidak ada cerita. Mau kawan, mau lawan, mau apa. Terserah. Dia hajarnya. Nah, setelah itu terjadi, jangankan yang lain-lain katanya. Yang lain-lain. Yang kawan-kawan dekatnya. Yang menaikkan dia menjadi presiden aja digantungnya kalau korupsi. Bagaimana dengan kita? Apa itu bisa kita lakukan seperti itu? Atau contoh di Malaysia, Mahathir Mohamad membuat holding company yang namanya Hasanah. Kita bandingkan dengan itu lagi. Hasanah itu kan holding company seperti Danantara yang dicita-citakan oleh Prabowo sekarang ini. Kita lihat, Mahathir Mohamad pernah menghajar, memenjarakan Perdana Menterinya, si Razak itu, karena korupsi. Menerima gratifikasi dari pemerintah Cina untuk investasi reklamasi pantai juga itu, sama dengan Anies Baswedan. Dimasukkannya ke penjara. Dia maju lagi menjadi presiden, menjadi Perdana Menteri bersama Anwar Ibrahim. Untuk siapa? Seperti Prabowo sekarang. Dia maju, kemudian menang. Prabowo sebelumnya ada Jokowi yang misalnya korupsi, misalnya. Ya kan ini misalnya korupsi. Dia penjarakan itu. Artinya posisi anti korupsi, posisi korupsi di sana itu memang betul-betul hampir dinihilkan. Bagaimana dengan kita? Kemudian katanya Temasek Singapura itu mulai dia berdiri sampai sekarang itu korupsinya, indeks korupsinya luar biasa di bawahnya. Walaupun sekarang yang menjabat menjadi ke CEO-nya itu adalah istri dari Perdana Menteri. Tidak masalah. Karena memang dijalankannya meritokrasi sistem namanya. Betul-betul dilihat rekam jejak orang itu tidak masalah. Kenapa saya mengatakan belum waktunya sekarang? Pertama itu APBN kita cekak. Harus ditutup dengan dividen itu. Sekarang ditahan lagi, diinvestasikan lagi. Belanja artinya apa itu di situ? Apa artinya di situ? Kayak kita udah kekurangan makan nih, kurang gizi nih. Begitu ada uang untuk makan di keluarga kita, kita belanjakan untuk lain. Untuk beli sepeda motor lu ngojek dulu. Kan itu artinya. Itu yang kedua. Dalam hal ini lagi-lagi undang-undang anti korupsi kita di Cina, undang-undang dibuatnya dulu oleh Deng Xiaoping. Undang-undang kemudian dilaksanakan. Undang-undang anti korupsi kita ini apa yang harus perlu dibuat sekarang? Pembuktian terbalik. Memiskinkan koruptor. Tapi undang-undang itu kan mandek. Belum diundangkan oleh Prabowo, dia buat holding company seperti ini. Apa yang terjadi? Dia jadikan orang-orang atau penasihatnya holding company, kita tahu siapa yang dijadikan runner up koruptor di dunia oleh OCCRP. Itu lagi-lagi kita ini berpikir belum saatnya, bukan tidak didirikan, tapi belum saatnya kalau keadaan ke sekarang. Kemudian menyeruak lagi korupsi di Pertamina. Juga gara-gara orang-orang seperti itu juga. Adanya kartel-kartel, adanya agen-agen, adanya broker-broker, adanya mafia-mafia. Kalau saya katakan belum waktunya ini, kapan waktunya? Ya kalau itu sudah titiknya diturunkan. Indeks korupsi kita diturunkan, baru bisa. Kalau tidak, mimpi indah Prabowo bisa-bisa menjadi malapetaka. Terima kasih.